Spotters, nantikan kunjungan kami. Hai Spotter, what's up guys? How are you today? Wallah habari. Please Twitter on camera again and especially on Spot Corner Kominfo TV Kota Gorontalo. Nah guys, hari kedua puasa nih ya, masih semangat, harus semangat ya tetap karena kita ibadah ya, oke? Untuk menjalani itu harus keep strong and keep your spirit. Of course, oke. Seperti biasa nih, Spot Corner yang selalu hadir dengan beragam informasi kegiatan pemerintah Kota Gorontalo. Always up to date, of course, and absolutely. So, ICMI, it's me. Nah, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia merupakan organisasi cendekiawan Muslim Indonesia yang tentunya kaitannya dengan perkembangan global dan regional di luar dan di dalam negeri yang dibentuk pada tanggal 7 Desember 1990 dalam sebuah pertemuan kaum cendekiawan Muslim di Kota Malang, Provinsi Jawa Timur. Nah guys, sekarang saya sudah berada di Rudis, Rumah Dinas Wali Kota Gorontalo, dan nyambung lagi ceritanya ya. Cendekiawan dalam arti intelektual mengandung syarat tertentu dan kriteria yang disepakati serta memiliki sikap visi intelektual yang mengatasi batas disiplin, memiliki komitmen yang kuat tentunya pada kemanusiaan, harkat dan juga nilai aspirasi dan hati nurani yang memiliki sikap kritis dan mandiri. Jelas ya Spotters, arti dan keberadaan ICMI atau It's Me seperti apa ya. Nah Spotters, Fritz saat ini seperti tadi yang Fritz sampaikan bahwa Fritz sudah berada di Rumah Dinas Wali Kota Gorontalo. Dan sesuai informasi itu kalau Bapak Wali Kota, Bapak Haji Marten Ataha bakal menggelar audiensi dengan pengurus Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ISMI yang baru saja dilantik. Berarti mereka masih baru ya. Berarti mungkin saja ada sejumlah ya program kerja dari ISMI yang akan dikomunikasikan ataupun sekedar sounding kepada pemerintah Kota Gorontalo. Setidaknya nih ya, ISMI punya program seperti ini gitu loh. ISMI punya program seperti itu gitu loh ya. Yuk kalau gitu kita ikuti yuk gimana caranya dan gimana acaranya berlangsung. Masuk dalam. Nah Spotters, seperti yang Fritz kasih tahu tadi, di belakang Fritz sekarang ini sudah ada pertemuan antara para anggota ICMI atau It's Me dengan Bapak Wali Kota Gorontalo. Seperti apa prosesnya? Silakan masuk ya. Spotters, sekarang Fritz sudah berada dengan ketua dari It's Me Kota Gorontalo, Bapak Arianto. Nah, pengen tanya-tanya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi. Sehat selalu ya Pak ini. Alhamdulillah. Nah, saya Fritz Peter dari Kominfo Kota Pak. Mau tanya-tanya nih sehubungan dengan pertemuan tadi. Nah, dalam pertemuan tadi apa saja yang menjadi pokok pembahasan bersama Bapak Wali Kota Pak? Ya, terima kasih. Pertama kami melapor ke Pak Wali pasca pelantikan. Kita melapor. Dan kebetulan Pak Wali Kota didaulat sebagai Ketua Dewan Penasehat. Nah, alhamdulillah Pak Wali berkenan dan kemudian kita melaporkan insya Allah rencana ke depan, agenda ke depan. Pertama itu terkait dengan Rakerda. Kemudian yang kedua, positioning ISMI dengan pemerintah kota sebagai mitra, sebagai partner. Kita coba bahas juga dan nanti kan kita tanya lanjuti lagi secara mendalam. Di mana ISMI ini bahasanya Pak Wali sebagai mitra di dalam mengartikulasikan gagasan-gagasan pemikiran pada level pemikiran dan pada level konkret itu berupa kerja-kerja dengan warga masyarakat. Tadi Pak Wali titip terkait dengan pemberdayaan UMKM. Nah, alhamdulillah kebetulan itu bagian dari agenda juga dari ISMI bagaimana mengembangkan kapasitas UMKM.
Selain itu pendidikan, kesehatan, dan juga dalam konteks pemberdayaan umat secara utuh. Alhamdulillah kami tadi juga sudah minta izin untuk melaksanakan Rakerda, dan juga mungkin kita akan kembangkan sebagai bentuk diseminasi daripada disertasi atau ilmunya Pak Wali yang relevan dengan kerja-kerja ISMI untuk warga. Terus Pak, kira-kira ada rencana sinergitas program kerja ISMI ini dengan pemerintah Kota Gorontalo, Pak? Ya, yang pertama sinergitas itu dalam bentuk pemikiran, ISMI akan mencoba menerjemahkan arah makro perencanaan provinsi dan nasional yang relevan dengan kota. Karena pembangunan kota itu tidak akan lepas daripada perencanaan provinsi dan nasional. Jadi dalam bentuk pemikiran kita akan coba lihat mana yang sangat relevan dengan kota dan kebutuhan kota, dan kemudian kita akan berikan feedback ke dokumen perencanaan sehingga kebutuhan lokal kota itu betul-betul terakomodir pada level perencanaan provinsi. Kemudian yang kedua, pada level UMKM misalnya, kami punya program untuk memperdayakan kapasitas UMKM kita sebagai vendor di dalam bela pengadaan. Sekarang ini kan pemerintah mengadopsi sistem bela pengadaan untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah, di mana pemerintah itu wajib hukumnya membeli dari UMKM lokal minimal 40%. Nah, potensi UMKM kita di kota ini sangat besar, cuman belum lingked dengan bela pengadaan ini, sehingga ISMI akan mencoba masuk untuk melakukan pemberdayaan, ya gitu. Oke. Pertanyaan terakhir nih Pak ya, peran ISMI sendiri dalam pembangunan di Kota Gorontalo ini seperti apa Pak? Kita tahu kota ini adalah ibu kota provinsi. Kemudian barometer keberhasilan pembangunan provinsi itu ada di kota. Keberhasilan pembangunan itu tidak hanya dari ekonomi, tapi juga kualitas warga masyarakat. Dalam konteks bagaimana perilaku warga, hak dan kewajiban sebagai warga itu betul-betul dilaksanakan. Nah, dalam konteks ini kita akan mencoba masuk ke dalam membangun karakter warga masyarakat kota agar betul-betul paham apa haknya, apa kewajibannya. Yang pertama. Yang kedua, kita akan masuk melalui bidang pendidikan, yakni pendidikan berkarakter sejak dini. Jadi sejak PAUD, TK, dasar sampai ke atas itu kita akan coba masuk untuk memberi nuansa pendidikan yang berkarakter tadi, yang sebetulnya memang secara nasional sudah menjadi program, tapi level-level kerja konkretnya di kota kita akan coba masuk terhadap itu. Kemudian kota ini juga sedang mengalami surplus bonus demografi, di mana usia muda itu lagi banyak-banyaknya. Sehingga kalau ini tidak di-treat, tidak didampingi, kapasitas ini akan lewat. Kita akan masuk yang disebut lost generation. Tidak ada manfaat daripada potensi generasi muda. Maka ISMI dengan pembangunan pendidikan berkarakter itu akan mencoba masuk, tentu saja membackup program pemerintah kota yang memang sudah jalan. Kami tinggal mencoba menerjemahkan beberapa bahasa akademik untuk bisa memperkuat pengambilan keputusan pemerintah kebijakan dan di kota itu berbasis akademik. Karena perencanaan itu kan ada yang top down, ada yang teknokrat. Nah, teknokrat itu kita coba isi agar kebijakan pemerintah itu tidak sekedar bisa dieksekusi, tapi punya basic ilmiah, rasional untuk bisa dieksekusi. Jadi kira-kira wilayah seperti itu insya Allah kita akan bekerja dengan pemerintah kota. Dan alhamdulillah Pak Wali tadi banyak arahan-arahan beliau yang kita akan coba sinergikan. Baik, terima kasih Pak Rianto. Terima kasih, sama-sama. Semoga sukses selalu bersama ISMI dan bisa memberikan dampak yang positif untuk warga Kota Gorontalo sendiri. Insya Allah. Amin, terima kasih. Nah, Spotters, itu tadi percakapan saya dengan Pak Rianto selaku Ketua ISMI ya, Kota Gorontalo. Dan tentunya semoga bisa bermanfaat bagi Spotters semua ya. Dan Spotters jangan beranjak dulu, karena setelah audisi dengan pengurus ISMI ini, Bapak Wali Kota bakal beraudiensi ya. Gue harus bikin salah-salah ngomong nih kayaknya. Bapak Wali Kota beraudiensi dengan pengurus kerukunan Rusunawa Buli Ide Kecamatan Kota Barat. Nah, apa saja yang bakal menjadi topik pembahasan dalam audiensi ini? Tetap di Spot Corner bersama Fritz. Oke?
Oke, Spotters. Nah, sekarang ayo kita ikutin gimana sih audiensi dari Bapak Wali Kota Gorontalo bersama dengan pengurus kerukunan Rusunawa Buli Ide. Yuk, sini. Oke, Spotters, nah sekarang Fritz sudah berada dengan Bapak Hendratno selaku Sekretaris Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Gorontalo. Kita tanya-tanya yuk. Oke, Assalamualaikum Pak. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, sehubungan dengan pertemuan tadi dengan Bapak Wali Kota, saya pengen tanya-tanya beberapa pertanyaan untuk Bapak nih Pak. Ya, Apa saja yang menjadi pembahasan dalam audiensi tadi Pak dengan Pak Wali Kota? ya terima kasih. Yang menjadi pembahasan ini memang ada banyak keluhan-keluhan mengenai pemeliharaan di Rusunawa. Artinya rumah susun sederhana sewa memang diperuntukkan untuk MBR, masyarakat berpenghasilan rendah. Yang menjadi permasalahan di sini ini memang keluhan sudah mulai banyak kerusakan fasilitas-fasilitas sarana prasarana itu, dan itu memang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Dalam hal ini Dinas Perkim akan menganggarkan untuk menjadi pemeliharaan di Rusunawa nanti. Cuma memang 2022 ini belum teranggarkan, dan kita siasati dengan artinya anggaran-anggaran yang ada di dinas untuk pemeliharaan kantor, baik itu prasarana, kemudian kebutuhan air listrik, yang semua itu adalah menjadi kewajiban untuk kita penuhi keberadaan untuk kebutuhan masyarakat Rusunawa itu. Terus kalau untuk kebutuhan rumah di Kota Gorontalo ini kira-kira sudah memenuhi target atau belum nih Pak? Kebutuhan rumah dalam hal ini memang rumah yang ada sekarang ini memang belum memenuhi, karena ternyata masih banyak juga rumah-rumah yang terletak ada di titik-titik kawasan kumuh, berarti masih banyak juga masyarakat yang membutuhkan rumah layak huni, kira-kira begitu. Nah, yang terakhir nih Pak ya, apakah pengelolaan Rusunawa ini sudah optimal Pak menurut Bapak? Menurut pengamatan saya, artinya selama saya sekaligus saya menjadi ketua pengelola di Rusunawa ini, artinya belum sepenuhnya. Tapi itulah target-target kita, insya Allah akan memenuhi semua apa yang menjadi kebutuhan. Insya Allah di tahun 2023. Cuma memang 2022 ini kenapa belum teranggarkan? Karena aset itu diserahkan nanti pada akhir tahun 2021. Sehingga kita sudah ada catatan-catatan untuk anggaran di Rusunawa, tetapi tidak bisa kita masukkan karena semua berjalan dengan mekanisme atau sistem yang sudah kita jadwalkan. Oke Pak, mudah-mudahan semua program ini dan tujuan dari Dinas ini dan selaku pengelola itu berjalan lancar semuanya Pak. Insya Allah. Demi kemajuan dan kemaslahatan masyarakat Kota Gorontalo. Insya Allah. Terima kasih Pak waktunya. Sama-sama. Nah, Spotters, itu tadi sudah ngobrol-ngobrol, tanya-tanya, dan akhirnya waktunya Fritz harus undur diri. So, saksikan terus ya Spot Corner di Kominfo TV Kota Gorontalo. Tapi jangan lupa ya, jangan lupa like, share, dan juga subscribe our YouTube channel Kominfo TV Kota Gorontalo. I'm Fritz Peter, Spot Corner. Ciao.